Prodi 3SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tema 9, benda-benda yang ada di sekitar kita. Tema 2, ya, pembelajaran ketiga untuk kelas 5 SD. Yuk simak pembelajaran berikut. Kalau berbicara tentang benda, sebenarnya apa sih benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek. Nah, sekarang apakah di sekitar kalian itu terdapat adanya benda-benda? Kalau ya, wah, bisa dong kalian sebutkan apa saja benda yang ada di sekitar kalian? Apakah televisi itu termasuk sebuah benda mati? Betul sekali. Televisi merupakan sebuah benda mati. Nah, kalau di sini pasti kalian sering kan menonton atau pernah menonton televisi. Kalau pernah atau sering, misalkan kalian pernah nonton film kartun. Nah, kalau film kartunnya itu sudah habis atau lagi jeda, pasti kalian tahu ada yang namanya iklan. Nah, iklan pasti kan ada iklan makanan, minuman, terus apa lagi? Iklan sirup, terus iklan apa lagi ya? Iklan layanan masyarakat. Jadi, televisi itu merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat film itu akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreativitasnya bisa berupa 2 dimensi, 3 dimensi, testimoni, dan juga ada lagu yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan itu sangat menentukan menarik atau tidaknya sebuah iklan tersebut. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh iklan televisi berikut dan perhatikan iklan dari segi bahasanya. Iklan tersebut terdapat kalimat dari iklan tersebut yang bersifat padat, jelas, dan singkat. Bahasa iklan dari iklan minuman tersebut juga menarik bagi halayak yang melihatnya dan ikut merasakan. Orang yang melihat iklan tersebut akan tersugesti atau akan ikut merasakan kesegaran dari minuman tersebut dan segera ingin menikmatinya. Contoh selanjutnya yaitu iklan mie instan. Contohnya sebagai berikut. Kalian pasti pernah melihat iklan mie instan bukan di televisi? Iklan yang kalian lihat biasanya ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklannya tersebut dapat ikut bernyanyi kalau lagunya menarik dan energik. Nah, halayak pun tersugesti ingin menikmati rasa sensasi dari iklan mie instan tersebut. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik itu akan mampu menggugah selera makan halayak. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan itu sangat sering terjadi. Nah, pengulangan kata pada lagu itu menunjukkan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Nah, selain itu juga menunjukkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi tersebut, dapat kita pahami dengan beberapa ciri iklan bahasa elektronik yang mampu menarik perhatian masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, itulah beberapa ciri bahasa dari iklan televisi tersebut. Iklan itu sangat dibutuhkan kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang akan diiklankan. Pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama yang baik untuk menghasilkan sebuah iklan yang bagus. Kerjasama itu tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha saja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu adanya kerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bahwa bersatunya beragam corak menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Nah, kita perhatikan gambar-gambar berikut yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, Festival Budaya Nusantara ini menyajikan budaya dari berbagai daerah wilayah di Nusantara. Nah, coba kita amati gambar kolase yang menyajikan pentas budaya tersebut. Nah, tentu indah bukan? Nah, tentu apalagi tampil yang bersama-sama. Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan yang menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Nah, yang
yang kedua yaitu toleransi dan hidup berdampingan dalam perbuatan. Nah, masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya. Salah satunya kemajemukan agama. Nah, kemajemukan masyarakat Indonesia tentu bukan penghalang untuk tetap menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi sebaliknya, kemajemukan yang sudah ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan akan tetap utuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tingginya toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang ketiga yaitu semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Nah, menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, lalu tolong menolong itu tercermin dalam kegiatan gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan itu ditepiskan. Masyarakat saling bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Dalam gotong royong, seberat apapun pekerjaan kita itu akan cepat selesai. Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap semangat kekeluargaan, saling tolong-menolong, dan bersifat nasionalisme. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Nah, kita telah memahami beragam kebudayaan Indonesia. Kekayaan kebudayaan Indonesia telah dikenal hingga ke luar negeri. Nah, salah satu cara bangsa Indonesia memperkenalkan kebudayaan daerah bangsa Indonesia dengan cara melakukan pementasan berbagai kebudayaan Indonesia di tempat-tempat pariwisata. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama antara para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan ini melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari kegiatan ekonomi itu dan apa saja jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Simak video. Memenuhi kebutuhan hidupnya untuk melanjutkan kehidupannya, manusia melakukan kegiatan. Nah, kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan berbagai jenis usaha. Nah, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pertanian. Nah, pertanian ini merupakan usaha yang paling sering ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang merupakan sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia itu antara lain seperti padi, terus jagung, dan palawija, serta masih banyak yang lainnya. Yang kedua itu ada perkebunan. Nah, perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, perkebunan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, kalau perkebunan rakyat itu yang dikelola oleh rakyat, sedangkan kalau perkebunan besar itu biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar itu nanti akan diekspor sehingga memberikan devisa bagi negara. Nah, contoh hasil perkebunan itu seperti karet, kelapa sawit, dan tebu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan merupakan usaha pemeliharaan binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Peternakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan unggas. Nah, kalau peternakan hewan besar itu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan kalau peternakan hewan kecil itu seperti kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan unggas itu seperti ayam, itik, dan burung. Karena dalam hal ini adalah perikanan air darat, yaitu usaha memelihara ikan dengan membuat kolam. Nah, perikanan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, contoh pada perikanan air tawar yaitu seperti ikan gurame, ikan nila, ikan bawal, dan ikan lele. Sedangkan perikanan pada air payau yaitu ikan bandeng. Yang kelima itu ada kehutanan. Nah, usaha kehutanan itu dapat dilakukan dengan melakukan
pencegahan penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi. Nah, contoh hasil kehutanan yaitu seperti rotan, terus kemenyan, kayu, dan damar. Nah, selanjutnya ada pertambangan. Nah, pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan masyarakat. Nah, mineral itu terdapat di dalam perut bumi. Jadi untuk memperolehnya kita harus melakukan penggalian atau penambangan. Nah, contoh hasil dari pertambangan itu ada emas, lalu ada minyak bumi dan batu bara. Nah, selanjutnya ada industri. Nah, industri adalah suatu usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahkan menjadi bahan jadi. Nah, bahan mentah itu berasal dari sumber daya alam. Nah, industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Nah, selanjutnya ada perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara itu disebut ekspor dan impor. Nah, kalau ekspor itu adalah usaha menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah usaha membeli barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya nih yang terakhir itu ada jasa. Nah, usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Nah, pemandu wisata merupakan contoh dari usaha jasa. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Kita sudah belajar ciri-ciri bahasa iklan, terus kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari tentang kegiatan usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak, Bu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.